Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengajuan KUR Bank BRI part 2-nya. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena kami akan share banyak informasi-informasi menarik lainnya mengenai finansial. Nah, kali ini saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu adalah dasar-dasarnya dari pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI. Oke, langsung saja simak informasi selengkapnya. Nah, untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI ini, caranya sangat mudah banget teman-teman. Yang pertama itu ada KTP suami istri. Kemudian yang kedua fotokopi KK. Yang ketiga fotokopi NPWP. Yang keempat fotokopi buku atau surat nikah. Yang kelima foto suami istri. Yang keenam materai. Kemudian yang ketujuh adalah jaminan. Nah, saya akan kupas syarat yang pertama itu. Di sini ada KTP suami istri. Nah, KTP suami istri ini sifatnya wajib banget teman-teman. Jadi disyaratkan jika sudah menikah di atas usia 17 tahun boleh mengajukan karena sudah menikah ya. Tapi jika belum nikah dan punya pasangan suami atau istri, teman-teman bisa mengajukan juga asal usianya sudah di atas 21 tahun. Nah, itu peraturan tetap ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan saya duda bagaimana? Nah, kalau duda itu juga bisa diajukan. Nanti surat kematiannya dilampirkan saja. Lalu kalau misalkan saya janda bagaimana? Nah, kalau janda juga teman-teman bisa melampirkan surat kejandaan ataupun surat kedudaan dari kelurahan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada surat kematian. Nah, surat kematian suami atau istri nanti dilampirkan ya teman-teman. Lalu kalau misalkan saya belum menikah tapi saya punya usaha itu bagaimana? Nah, usianya dulu berapa? Kalau misalkan usianya sudah 21 tahun, sudah cakap hukum, maka teman-teman silahkan mengajukan untuk pinjaman KUR di Bank BRI ini. Nah, kalau misalkan belum 21 tahun sudah punya usaha, sekalipun di atas 17 tahun sudah punya KTP, itu tetap tidak bisa ya teman-teman. Karena memang syarat wajibnya itu adalah sudah menikah atau sudah berusia maksimal di atas 21 tahun. Nah, karena apa? Karena usia di atas 21 tahun itu sudah cakap hukum. Nah, artinya teman-teman sudah melek hukum dan sudah bisa dipertanggungjawabkan di ranah hukum. Nah, kemudian yang kedua ini ada kakak. Nah, kakak ini kalau misalnya teman-teman sudah menikah, otomatis sudah ada pasangan suami istri. Tapi kalau baru menikah, bagaimana menurut kakaknya? Pasti kan susah. Nah, jika begini, nanti teman-teman bisa melampirkan buku nikah. Kemudian alternatif yang pertama, teman-teman mengurus dulu di Capil untuk menyatukan kakak suami istri teman-teman. Nah, kalau misalkan ketemu pasangan janda atau duda ketemu baru menikah, bisa juga dilampirkan surat menikah yang dilegalisir di KUA. Dan selain surat nikah dilegalisir di KUA, kemudian juga teman-teman melampirkan kakak dari dua belah pihak. Nah, lampirkan juga surat kepengurusan pembuatan kakak kalau misalnya kakaknya belum jadi ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada NPWP. Nah, NPWP ini wajib atau enggak sih? Nah, jadi saya jawab itu wajib karena NPWP ini sebagai bukti bahwa teman-teman itu sudah wajib untuk menyetorkan pajak. Nah, artinya nanti dikenai pajak atau tidak ya? Nah, ini untuk pelaporan banknya saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki NPWP-nya. Wah, kalau belum memiliki NPWP itu bagaimana? Nah, jadi teman-teman bisa juga buka online. Nah, di DJP online. Nah, di DJP online itu ada informasi pajak teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membuat NPWP online secara mandiri.
Jadi gampang banget ya teman-teman. Nanti NPWP-nya itu akan langsung datang ke rumah teman-teman. Nah, dikarenakan untuk mengajukan pinjaman KUR di bank, tata caranya harus punya wajib pajak ini ya. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu teman-teman wajib mempunyai jaminan. Nah, kenapa? Kan KUR aturan pemerintah subsidi silang tidak ada jaminan. Memang tidak ada jaminan, itu betul ya. Tapi program pemerintah memang mewajibkan bank harus mempunyai jaminan. Nah, dikarenakan bank kan punya aturannya sendiri juga dan kita kan mengajukan di bank, makanya kita harus mematuhi. Nah, meskipun tidak diikat atau dilelang, tapi wajib dilampirkan, baik itu sertifikat ataupun BPKB kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, kemudian bank juga punya regulasi tersendiri yang diatur oleh OJK. Maka kalau teman-teman ada pembahasan atau pertanyaan, berarti itu menyalahi peraturan pemerintah dong. Nah, itu tidak ya teman-teman. Karena bank juga punya regulasi masing-masing. Nah, saya garis bawahi untuk usaha yang sudah berjalan minimal 3 atau 6 bulan. Memang validnya banyak di ATM itu berjalan 6 bulan ya. Nah, jadi misalnya teman-teman ada usaha online shop di rumah. Misalnya sudah berjalan. Nah, coba teman-teman ajukan saja KUR-nya. Jadi kan teman-teman juga bisa jadi reseller ataupun jadi dropshipper. Nah, itu kan membutuhkan modal yang cukup besar ya untuk mengembangkan usahanya. Nah, jadi bisa teman-teman kasih pertimbangan ke marketing atau mantri BRI-nya saat pengajuan KUR BRI atau pinjaman BRI ini. Nah, lalu bisa nggak sih usaha ini online tapi saya menyetok barang dan dibiayai? Nah, nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan teman-teman. Lalu, misalkan ada pertanyaan begini, usaha saya di Jakarta, KTP saya di Jawa, itu bagaimana? Nah, jadi ada beberapa unit BRI yang bisa akses cek KTP Jawa usaha di luar Jawa, misalnya itu di Jakarta. Nah, namun itu bukan KUR ya teman-teman. Nah, karena kalau KUR itu plafonnya kecil, di luar KUR nanti teman-teman akan dilakukan adanya OTS atau on the spot. Nah, itu biasanya untuk pinjaman di atas 25 juta. Berikut ini adalah pinjaman kupedes atau kalau misalnya teman-teman sudah ada kedekatan dengan pihak bank atau sebelumnya sudah ada pinjaman dan teman-teman itu lancar. Nah, bisa untuk mengikuti KTP Jawa usaha di luar Jawa ataupun di luar Jakarta. Nah, kemudian nanti teman-teman konsultasikan dengan pihak Bank BRI-nya langsung. Nah, kemudian di sini jenis-jenis usaha apa saja sih yang bisa dibiayai oleh KUR? Nah, jadi semua jenis usaha itu bisa dibiayai oleh KUR ya teman-teman. Online sekalipun bisa, kecuali miras. Kemudian karaoke juga itu tidak bisa. Karena biasanya dua sektor usaha ini memang ada pengusaha di bidang dua sektor ini. Tapi biasanya harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui atau perizinan. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa. Tapi biasanya selain dua sektor usaha ini, miras ataupun karaoke, teman-teman bisa tuh dibiayai KUR-nya. Jadi jangan khawatir untuk KUR teman-teman akan diakses atau tidak selama tidak menyangkut dua sektor usaha yang sudah saya sebutkan tadi. Pastinya akan diakses ya jika usahanya sudah settle. Nah, kemudian pokok pembahasan terakhir adalah kok lama ya KUR-nya. Nah, jadi saya garis bawahi KUR yang diajukan teman-teman itu tidak satu RT ataupun satu RW saja, tapi itu adalah satu kecamatan ya. Jadi BRI itu satu kecamatan kan satu. Nah, jadi satu kecamatan ada beberapa RT, ada beberapa ratus RW. Nah, jadi mohon dimaklumi untuk pengajuannya lama ya. Nah, lalu sebaiknya teman-teman minta kontak pegawai atau nantinya bagaimana pengajuan saya diakses atau tidak. Nah, mungkin sekian
yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara pengajuan KUR Bank BRI di part 2 ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.